kelihatannya sepi juga sih. POV masinis Lur. Yang Nyong Watasi maksud ya, ada pabrik di sini. Jadi dia pabriknya ini ngerukin gunung. Yang paling nyenengin ketika awal musim panas itu udaranya nggak terlalu panas Lur. Oh, bakul ager Lur lewat. Di belakang ini Lur, bukit ini persis Lur. Ini adalah bukit belakang tempat tinggal Nyong Watasi ya. Wow, lihat Lur, ini jalanan di desa ya, udah kayak di KDM Lur. KDM terinspirasi dari ini kah? Jalanannya dicat Lur, ini desa loh Lur. Ini desa Lur, lihat. Masya Allah ya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watasi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan hari ini Nyong Watasi mau ngajakin kalian buat menguak misteri bukit belakang rumah Lur ya. Karena di sana kan ada bukit ya Lur. Bukitnya itu kroak Lur. Kayak dikerukin gitu tiap tahun ya, tiap hari gitu. Terus mungkin kalian yang udah ngikuti video Nyong Watasi dari lama mungkin dulu ya sering dengar suara kayak ledakan ya. Ledakannya itu berasal dari bukit itu Lur nih. Coba kita zoom ya bukitnya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sana kan bukitnya kayak keroak ya Lur. Ya. Kayak patah gitu kan. Sebenarnya di sana itu ada tambang, ada pabrik yang sampai sekarang masih beroperasi Lur. Ini persis di belakang tempat tinggal Nyong Watasi ya, bukitnya. Nah, bukit belakang itu Lur sudah dikeruk, sudah patah dari sebelum Nyong Watasi ke sini ya. Udah dari mungkin hampir 100 tahun yang lalu ya. Makanya sebenarnya itu kan bukitnya ada kayak tempat buat hiking ya Lur, buat naik ke sana. Terus jalurnya itu hilang Lur karena dikerukin gitu. Dan sekarang Nyong Watasi mau ngajakin kalian buat menguak ada apa sih Lur di sana gitu, kok bisa sampai bukitnya ini keroak gitu ya. Oh iya, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya Lur. Tapi jangan kelalen subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Oke, jadi Nyong Watasi nggak langsung naik ke bukit itu ya Lur. Dulu sebenarnya pernah mendaki ke sana. Ini Nyong Watasi sekarang mau pakai kereta Lur, karena mau ke tempat titiknya gitu ya, pusatnya gitu ya Lur. Ini kita harus OTW ke stasiun dulu naik kereta. Hari ini Nyong Watasi nggak kerja ya, kerja cuman panen doang. Alhamdulillah masih diberi waktu luang Lur buat istirahat ya, buat ngevlog gitu. Jadi hari ini panen cuman 1 jam. Ini kita agak buru-buru karena keretanya kurang 10 menit Lur. Jadi kita agak buru-buru ya. Ini Lur, di depan ada mobil salah satu petani di sini nih, mobilnya sangar Lur. Ini mobilnya kayak gitu, orangnya lagi di sawah Lur. Lagi ngurusin gandum kayaknya sih ya. Terus jarak ke tempat yang Nyong Watasi mau tuju itu cuma 1 stasiun dari stasiun sini ya, stasiun dekat tempat tinggalku. Jadi agak lebih cepet lah. Yang penting nggak ketinggalan kereta aja, karena kereta ini, kereta lokal itu sejam cuman sekali ya. Beda kayak di kota Lur. Kalau di kota itu 1 jam bisa sampai 3-4 kalian ya, karena ramai juga. Kalau di sini kan sepi Lur ya. Kereta cuman 1 gerbong, terus sejam cuman sekali. Nah ini dia Lur, kita udah sampai di stasiunnya, stasiun lokal ya, kecil. Sepedanya kita taruh sini aja nih, aman kok. Ini ada payung sama tali, ditinggal juga nggak bakal hilang Lur. Oke, kita naik ya. Kita naik ke stasiun Lur. Ini stasiun lokal, ada orang nggak ya? Biasanya sih sepi. Ya sepi ya Lur.
Nah, kalau kalian bingung naik kereta di Jepang, ini ada jadwalnya. Ini jamnya, ini menitnya ya. Jam 3.30, jam 2.25 ya. Ya kan, sejam sekali kan kebanyakan. Cuman di jam-jam sibuk kayak gini, 2 kali lur. Sejam cuma 2 kali ya. Jam 4 sampai jam 6 nih. Sama jam-jam sibuk lah pokoknya nih. Oke lur, ini keretanya kurang 5 menit. Terus di stasiunnya ada orang nih, orang Jepang ya, anak muda lur. Tumben banget ngelihat anak muda. Ini lingkungan stasiunnya juga keren banget ya lur, kayak bersih banget tuh jalanannya ya. Ini mungkin lebih bagus di sini bisa ditanemin bunga kali ya. Ya lur, sambil ngeliatin pemandangan di sana kan, kalau misalnya ada bunga nih keren ya. Lebih keren lah. Pada saat Jepang lur, sejuk banget, udaranya seger banget nih jam-jam kayak gini pagi ya. Masya Allah lur, nunggu kereta aja sambil healing ini ya. Ini dia lur, keretanya datang ya, cuman 1 gerbong. Kelihatannya sepi juga sih. Kita masuk ambil tiket lur. Tiket sepi lur. Yang atas sudah naik kereta lur. Ini ada tiket juga ya. Tiket 1 stasiun doang. Ini lur, POV masinis lur. Arigatou gozaimasu. Oke lur, kita udah sampai ya di stasiunnya. Wah, udara di sini ngebul banget lur. Nih, kalau teman-teman lihat ada pabrik ya di depan. Terus kita lihat kereta apinya, nah. Kita lihat kereta api berangkat lagi lur. Bagus banget lur ya. Enaknya hidup di pedesaan Jepang kayak gitu lur, walaupun pelosok ya, tapi fasilitas umum kayak kereta api, terus apa namanya, bis ya, itu menjangkau ke semua wilayah loh lur. Tempat-tempat pelosok pun masih terjangkau ya. Dan ini dia lur, yang Nyong Watashi maksud ya, ada pabrik di sini. Jadi dia pabriknya ini ngerukin gunung atau bukit belakang rumah tempat tinggal Nyong Watashi juga kan kelihatan ya lur tadi lur nih. Kalau kalian lihat, ini udaranya di sini sangat kemebul ya lur. Ini stasiunnya juga stasiun tua lur. Banyak sampah juga nih di sini ya. Nih lihat nih ini. Ini kayak berdebu banget kan. Nih. Karena memang aduh ini sih lur. Nih. Karena memang ya di sini kan pabrik semen lur ya. Jadi tambang batu bara di sini nih. Batu baranya ini kan buat bikin semen ya. Sampai tinggi banget. Ini kita coba zoom dulu. Ini pabriknya bener-bener berisik ya di sini. Suara-suara mesin. Terus ini kayak pada berkarat ya lur. Karena memang kalau Nyong Watashi ngeliat di web ini, pabrik ini kayak udah tua banget loh lur. Mungkin kalau nggak salah ya hampir 100 tahun lur ya. Ini mobil-mobil karyawan-karyawan di sini ya. Besar banget sih ini pabrik semennya. Terus kalau teman-teman lihat di sana bukitnya ya, dikeruk lur. Ya.
luas banget juga ini pabriknya. Oh ya, jadi pabrik ini tuh pabrik legal ya lur, bukan ilegal. Ini berdirinya juga udah kalau nggak salah sekitar 1930-an deh kalau nggak salah ya. Makanya di sini kayak bangunan-bangunan apa? Bangunan-bangunan pabriknya itu mesin-mesinnya kayak pada berkarat gitu loh lur. Ini ada anak muda lur. Mau ke stasiun, karyawan sini kah? Nggak tahu juga ya. Truk-truk lur yang lewat ya. Karena ini kan pabrik semen. Di sana tuh, nih. Lihat. Masya Allah. Ya. Truk-truk gede. Truk-truk gede yang lewat lur di sini. Ngebul banget. Masya Allah. Sebenarnya ini Nyong Watashi harusnya pakai masker sih lur, karena memang sengebul itu ya. Jalanannya sengebul itu. Ini Jido Hamba iki juga sampai apa? Sampai berdebu banyak banget. Ini di pelosok desa ternyata ada juga ya pabrik kayak gini. Karena memang pabriknya ini nih di balik bukit ini lur, itu tempat tinggalnya Nyong Watashi lur. Makanya dulu sering banget kayak kedengeran suara ledakan karena memang pabriknya ini kayak ngeruk apa ya, ngeruk batu bara gitu loh ya. Wow, ini kedua kalinya Nyong Watashi kesini lur, jadi kayak udah tahu gitu loh. Ini kan hari Senin ya, ini video ini diambil itu hari Senin, makanya kayak rame banget gitu tuh pabrik. Nah, kita kan udah tahu nih pusat apa pabrik batu baranya ya, pabrik semennya ya. Jadi semen kan bahannya salah satunya itu batu bara ya lur. Jadi kayak tebingnya itu, bukitnya itu kayak dikeruk gitu loh ya. Yang jadi Nyong Watashi bingung di sini, ini warganya terganggu apa enggak ya? Tapi kemungkinan sih ya enggak ya, udah terbiasa mungkin karena pabrik ini tuh udah hampir 100 tahun lur. Lihat sungainya bro, sungainya lur, sungainya kayak gitu ya. Ini di Jepang juga ternyata ada kayak gini ya lur. Tapi saya yakin pemerintah di sini juga mempertimbangkan sekali lah. Apalagi di Jepang kan pemerintahannya jujur ya. Pasti mempertimbangkan banget lah ini tentang pencemaran lingkungan, tentang warga-warga di sini agar tetap hidupnya nyaman ya. Tapi kalau kita lihat sungainya ini butek lur. Ini pertama kali Nyong Watashi ngelihat sungai butek di Jepang ya. Karena hujan pun di tempat tinggalnya Nyong Watashi itu hujan pun tetap bersih lur, bersih banget. Sungainya itu nggak banjir ya, karena ya hutannya masih terjaga, terus apa namanya, nggak ada sampah ya. Jadi ini Nyong Watashi masih di sekitaran pabriknya, tapi Nyong Watashi lagi menuju ke desanya. Apakah di desanya itu kayak tanaman-tanamannya pada terkena debu semen ya, terkena kayak gituan. Nyong Watashi coba pengen tahu sih lur, makanya ini kita coba ke desanya ya. Oke lur, ini kita coba lihat lagi ya pabrik sama bukitnya. Di belakang ini lur, bukit ini persis lur, ini adalah bukit belakang tempat tinggal Nyong Watashi ya. Nih, kalau tadi kan patahannya yang kelihatan dari sana tuh patahan yang ini lur ya, bukit yang ini nih kelihatan dari tempat tinggal Nyong Watashi ya. Kalau kita lihat ya kan kayak rapi gitu kan, bekas potongan-potongan ya lur. Ya, gokil sih. Ini tempat parkirnya juga luas banget ya. Tapi Nyong Watashi nggak tahu ya di sini ada karyawan orang Indonesia apa enggak yang kerja di pabrik itu lur. Tapi kemungkinan sih ada sih. Karena Nyong Watashi kan sering ke ini ya, toko Vietnam. Terus
kayak sering ketemu orang-orang Indonesia yang katanya kerja di pabrik kayak gitu loh. Ya kemungkinan sih ada ya, tapi nggak tahu juga sih. Ini lur. Ini daun yang ketika musim gugur ini jadi kuning, ini bagus banget. Masya Allah. Tapi walaupun Nyong Watasi tinggalnya itu di bukit yang ditambang, tapi jujur kalau di tempat tinggalnya Nyong Watasi lur, sungainya itu bening banget lur. Airnya itu kayak bersih banget juga ya, nggak bau. Terus kalau hujan juga nggak pernah keruh ya. Keruh itu cuman kayak bening-bening gimana itu lur, bening-bening, tapi yang beningnya itu kalau kayak ada kedungan itu nggak transparan gitu sampai dasar ya. Tapi kalau udah sampai sini, udah sampai masuk perumahannya, ini nggak tercemar sih. Debu-debunya nggak sampai sini sih lur. Cuman tadi di sana doang ya, di jalannya itu, jalannya penuh dengan kayak semen gitu, terus ngebul banget. Itu harusnya Nyong Watasi tadi pakai masker lur, karena bahaya ya. Tapi karena ya cuman bentar doang, lewat bentar ya nggak apa-apa lah ya. Nyong Watasi juga nggak tahu juga kan. Nih, musim panas memang gokil lur, tanaman-tanamannya. Ini di sini kayak ada warung lur, tapi warung-warung miras ya. Nggak tahu ada jajan apa enggak di sini nih. Ini jalannya kemana kali dia? Ini warung lur. Biar kita coba cari jalan dulu lur, selain jalan yang ke kiri ini ya. Masya Allah, lihat lur. Kelihatan banget ya bukitnya tuh. Bukitnya kelihatan banget lur. Tuh ya. Ini mungkin dulu kalau misal bukitnya nggak ditambang, mungkin dari sini juga bisa ke atas bukitnya ya, bisa mendaki ke atas ya. Dulu kan Nyong Watasi pernah tuh, kalau kalian ngikutin videonya, ada tuh video yang Nyong Watasi naik ke bukit itu lur. Bukitnya tuh apa ya, Sekiyama kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah loh ya, udah lupa. Nanti cek lagi aja lur. Kita coba masuk perumahan ini ya. Ini jalannya kerikil kayak gini lur, split ya. Mungkin nggak sih lur kalau orang-orang di sini juga kerjanya di pabrik itu ya. Mungkin aja ya. Di Jepang ada juga nggak ya kayak gitu. Kalau misal kayak yang tinggal di dekat pabrik atau suatu toko apa, kayak suatu apa ya, proyek gitu, proyek yang deket-deket rumah, ngambilin karyawannya itu bisa dari yang tinggalnya di deket gitu. Ini menurutku tercemar sih lur ya, selokannya kayak ada pasir-pasir semen gitu, tapi airnya bening ya. Wow, ini apa lur? Wow, ini kita nemu sesuatu lur, kayak kuil ya. Kita videonya dari sini, jangan deket-deket. Nih, ini keren banget sih ya, kayak ada gundukan batu gitu lur, terus di atasnya kayak ada patungnya. Aku nggak tahu ini tempat apa, tapi kemungkinan ya kayak ibadah sih lur ya. Ini di pedesaan lur, di ganggang, kita masuk ganggang ya. Yang paling nyenengin ketika awal musim panas itu udaranya nggak terlalu panas lur. Oh, bakul ager lur lewat. Udaranya kalau baru awal-awal musim panas itu nggak panas sama sekali ya. Persis banget hawanya itu kayak di Indonesia. Ini jujur Nyong Watasi kalau jalan-jalan kayak gini, ini rumah kosong lur ya, rumah kosong nih. Jalan-jalan kayak gini tuh rasanya kayak jalan-jalan di Indonesia lur, asli. Seger banget udaranya ya, nggak panas, nggak lembab, asli. Tukang agar banter banget oleh lewat.
Ini kan ada patung-patung lur. Tempat apa ya? Oh, tukang pos lur, bukan tukang ager. Unik lur, dia rumah-rumahnya ini banyak banget patung-patung lucu ya, boneka-boneka gitu. Wah, ini lahan kosong nih. Lahan kosong kayak gini sebenarnya cocok banget buat dibikin apa ya? Lapangan ya. Dikasih gawang aja, dibabatin terus dikasih gawang, jadi lur lapangan bola. Buat main anak-anak gang ya, anak-anak komplek gitu. Ini mungkin Nyong Watashi kalau jalan-jalannya pakai sepeda lebih bisa keliling-keliling ya. Nanti pengen sih beli sepeda lipat gitu yang bisa buat dibawa di kereta gitu lur. Ini ada peringatan juga nih, nggak boleh buang sampah ya. Nih, sini apa lur? Nggak tahu ini lur, kanji lur. Ini kayak ada bekas gubugan kah? Ini gubuk apa bekas naruh sampah ya lur, kayak kotak sampah gitu. Tapi ini kayaknya gubugan sih ya. Dalamnya kayak ada alat-alat bertani gitu. Paralon. Oh ya gubugan lur nih. Tapi kebunnya, waduh kebunnya udah ditumbuhin bambu lur. Mungkin ini puluhan tahun yang lalu ya. Nih, kalau kita lihat di dalamnya, nggak kelihatan ya. Di dalamnya ini kayak ada ember, keranjang, paralon gitu, buat bertani lah, alat-alat tani. Ini mungkin udah ditinggal pemiliknya, ya meninggal atau ke kota ya, antara itu lur atau di panti jompo ya, kemungkinan. Nggak tahu juga sih lur. Wow, sepi banget ya, sepi banget tapi bersih banget juga lur. Nih kalian harusnya suka sih lur sama video ini ya, karena Nyong Watashi jujur yang jalan-jalan kayak gini aja, yang jalan-jalan kayak gini rasanya itu ya kayak seneng banget lur. Selain ini hawanya kayak di Indonesia ya, udaranya kayak di Indonesia, tempatnya ini bersih banget juga ya. Ya, ini ada lahan kosong lagi nih, lahan kosong nganggur, nggak dibikin lapangan bola apa gitu ya lur. Buat jogging itu kan enak ya lur. Ini bener-bener kosong ini, bukan kayak lahan tanaman atau apa ya. Wow. Tadi Nyong Watashi sebenarnya nemu warung, tapi itu warung miras ya. Warung miras itu lur. Botol-botolnya di depan banyak banget, bukan kayak jajanan-jajanan. Nih kita masuk gang-gang lagi. Ya. Wow, lihat lur, ini jalanan di desa ya, udah kayak di KDM lur. KDM terinspirasi dari ini kah? Jalanannya dicat lur, ini desa loh lur. Ini desa lur, lihat. Masya Allah ya, gokil ya. Terus di sana kuburan sih lur. Ini kita ke sana nggak ya? Nih, drainasnya juga gokil lur. Besi-besi kayak gini nggak pernah ada yang hilang loh lur, ya. Sana kuburan, takut itulah ya, privasi lah ya. Kita kesini aja nih, jalan sini aja. Nih, ini di Jepang itu jalan kaki di sebelah kanan ya, beda kayak di Indonesia. Wah, jeruk lur, jeruk gede-gede banget. Jalan kaki itu di sebelah kanan, sepeda itu di kiri, mobil juga sebelah kiri ya. Tapi bahaya juga ya. Kemarin itu ada peraturan baru lur, katanya harus pakai helm. Tapi jujur nggak tahu di Fukuoka itu harus juga pakai helm apa enggak ya. Karena bosnya Nyong Watashi juga pertamanya sih dia ngasih tahu ya. Terus tapi dia kemudian ngomong kayak gini. Ngomong kalau di Fukuoka juga nggak tahu ya, nggak tahu harus pakai helm apa enggak gitu. Baru kayak isu-isu doang. Terus Nyong Watashi juga selama peraturannya itu katanya udah muncul, itu sering banget papasan sama orang yang nggak pakai helm dan nggak apa-apa loh lur. Ini rumah Eropa lur ya, gayanya keren sih ini. Oh ini tanaman, ini ada tanaman kacang juga tuh di depan.
Sini apa nih? Ini nggak tahu sih ini tanaman apa sih. Ya. Wow, masya Allah, lihat lur. Ini Nyongwati jujur bingung banget nih mau masuk gang mana ya, karena bagus semua lur. Ini tempatnya bagus. Ini juga bagus, gokil nih. Rumahnya Doraemon nih di mana ya? Ini kalian tahu lur rumah Doraemon. Nih, sumpah ini gila sih lur, gokil banget lur. Ya tanaman-tanamannya ini banyak banget, bersih-bersih banget juga ya. Ini lur, ini ada halaman orang yang rumputnya bersih banget ya, terus ada bunga di sana warna pink. Masya Allah, indah banget lur. Ini kita lewatnya lewat jalur hijau ya, lewat jalur pejalan kaki nih yang hijau nih. Ini deket banget sama rumah orang sebenarnya. Tapi asli lur, nih Nyongwatasi nyaman banget sih. Ya Allah, bayangkan lur kalau misal kita pagi hari ya, misal kita tinggal di sini, terus kita jalan-jalan nih lewat jalur-jalur kayak gini ya, lingkungannya yang gokil-gokil kayak gini, bersih, sejuk ya, aman juga lur. Wah, ini seneng banget sih lur, asli lur Nyongwatasi ya. Jujur dibandingkan sama tempat tinggalnya Nyongwatasi lur, ini lebih bagus desa ini ya. Jalanannya juga ini ya rapi kayak gini, dikasih jalur kayak gini hijau ya. Masya Allah. Ini Nyongwatasi curiga lur, jangan-jangan di sini gubernurnya KDM ini. Ya, ini jalannya Jan, Masya Allah, kayak lintasan jeep lur. Ya, ini rumah kayak gini ya, ikonik banget lur kalau di pedesaan-pedesaan Jepang. Rumah-rumah khas tradisional ya. Ini rumah kayak gitu biasanya yang punya orang-orang yang kaya ya lur. Kalau kita lihat tambangnya dari pedesaan yang udah mulai jauh ya, tapi masih kelihatan lur. Tuh, masih kelihatan ya dari sini. Masya Allah, itu tambang lur, bisa sampai sana-sana ya. Oke lur, jadi untuk videonya segini dulu ya. Ini sudah cukup menjawab pertanyaan Nyongwatasi yang penasaran sama desa ini. Jadi walaupun ada pabrik, pedesaan di sini itu nggak tercemar ya lur. Pedesaan di sini bersih-bersih lah, walaupun sungainya yang deket-deket sana itu kayak keruh, terus ada kayak semen-semen juga ya lur. Tapi ya kalau kita memasuki desa yang lebih jauh, ini di sini bersih banget lur. Ya, lingkungannya juga sangat-sangat bagus lah ya. Oke lur, terima kasih ya yang udah mengikuti videonya sampai akhir. Sehat selalu buat kalian semua. Nyongwatasi pamit. Bye bye.